Untuk mengatasi kelangkaan ya, dalam tanda kutip kelangkaan minyak goreng, sebenarnya kalau di Kalteng sih sebenarnya tidak langka, ada. Terkait dengan kegiatan-kegiatan menjelang bulan puasa dan menghadapi Lebaran nanti, tentu saja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas untuk menjaga stok dan harga bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah ya sudah menyiapkan beberapa agenda yang sebenarnya agenda ini kita laksanakan rutin aja Mas, cuman lebih intens lagi di menjelang bulan puasa dan Ramadan. Kami Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah beserta instansi terkait hampir setiap hari melakukan pemantauan terhadap stabilitas harga dan stok bahan kebutuhan pokok di khususnya di Palangkaraya. Sebenarnya juga seluruh Kalteng, cuman karena Palangkaraya adalah ibu kota provinsi ya, mungkin kita lebih fokus ke Palangkaraya. Nah, sudah kami lakukan beberapa kali pemantauan ya. Dari hasil pemantauan yang kami lakukan beserta beberapa instansi terkait juga, bahwa stok bahan kebutuhan pokok khususnya menghadapi bulan puasa dan Ramadan itu cukup ya, cukup. Mungkin untuk minyak goreng agak sedikit bergejolak ya, karena harganya belum stabil gitu. Kenapa nih Bu? Ini kan sudah cukup lama minyak goreng Bu ya, sudah beberapa minggu ini Bu. Iya. Apa sih masalahnya Bu sehingga terjadi gejolak itu? Di ya. Kalimantan Tengah gimana? Ya, sebenarnya kalau di Kalimantan Tengah hanya masalah harga ya, gejolak harga. Kalau stok sih cukup ya, karena kita Kalimantan Tengah ini terdapat 3 bukan distributor, maksud saya produsen minyak goreng yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian ada beberapa distributor yang ditunjuk untuk melakukan distribusi minyak goreng seluruh Kalimantan Tengah gitu. Memang kadang-kadang kendalanya adalah jalur distribusi ya, karena kita tahu bahwa pabrik minyak goreng yang ada di Kalteng itu kan adanya di Pangkalan Bun, di Sampit gitu ya, sehingga untuk distribusi ke arah Barito itu sedikit memakan waktu. Kalau di daerah gimana Bu? Ada gejolak juga nggak Bu masalah minyak goreng? Minyak goreng kita selalu mengikuti harga headnya dari pemerintah pusat ya, karena sejak Januari itu kan harga berubah-berubah terus. Berapa kali Kementerian Perdagangan mengeluarkan surat edaran, juga peraturan Menteri Perdagangan terkait headnya, sehingga kita di daerah harus menyesuaikan dengan head yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Bu, saya lihat di beberapa kelurahan dalam seminggu inilah gitu, itu ada semacam pasar murah atau gimana? Operasi pasar. Ya, operasi pasar. Siapa itu Bu? Baiklah, untuk mengatasi kelangkaan ya, dalam tanda kutip kelangkaan minyak goreng, sebenarnya kalau di Kalteng sih sebenarnya tidak langka, ada. Cuman untuk memeratakan distribusi, salah satu upayanya adalah melakukan operasi pasar di daerah-daerah tertentu yang distribusinya terhambat gitu. Contohnya adalah di pemerintah kota ya. Pemerintah kota bekerja sama dengan distributor. Kebetulan distributornya ini adalah orang lokal ya, Pangkalan Bun. Kemudian produsennya memang produsen lokal ya, di Pangkalan Bun, PT Citra Borneo Industri yang ada di Pangkalan Bun. Mereka ya terpanggil ya untuk
terpanggil untuk bersama-sama pemerintah daerah mengatasi kelangkaan minyak goreng. Jadi kan untuk kebijakan minyak goreng ini ditetapkan oleh kementerian 30% dari ekspor mereka untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, itulah yang 30% itu yang oleh produsen dipenuhi untuk Kalimantan Tengah gitu. Bu, berarti sementara ini cuma satu perusahaan itu, Bu, ya? Artinya kan harusnya banyak kan? Ya, di sini banyak. ada tiga, Bu, ya? Ada 3 produsen dan kami sudah melakukan pendekatan, melakukan komunikasi maksudnya untuk ayo kita bersama-sama memenuhi atau mengatasi permasalahan minyak goreng ini di Kalimantan Tengah yang diutamakan ya, karena pabrik mereka kan ada di Kalimantan Tengah seperti itu. Tapi yang duluan melaksanakan Citra Borneo Industri itu, ya, yang di Pangkalan Bun. Artinya untuk minyak goreng mungkin sudah tidak masalah di Kalimantan. Seharusnya tidak ada masalah. Oleh karena itu kami bersama dengan tim Satgas Pangan, ya, tim Satgas Pangan itu dari Subdit Indaksi Polda Kalteng, kemudian dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Badan POM, kemudian Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia yang tergabung di dalam Satgas Pangan. Kita selalu melakukan pemantauan gitu dan selalu mendorong kepada distributor untuk melakukan distribusi secara merata gitu ke seluruh. Artinya sekarang tim itu bergerak tapi tidak ada temuan-temuan, belum ada, Bu, ya? Sejauh ini tim Satgas Pangan belum mengindikasikan adanya penumpukan. Penimbunan maksudnya, penimbunan. Yang ada, kadang saya lihat di media sosial ya, ada foto setumpuk minyak goreng dan beritanya simpang siur. Ternyata ya itu barang yang baru datang untuk didistribusikan di beberapa minggu gitu. Karena setiap pendistribusian ternyata langsung habis gitu. Gitu. Jadi mereka pesan lagi seperti itu. Bu, kalau minat warga kita ini memilih yang produk lokal apa yang dari luar, kan adanya ke Bimoli Sebal itu? Maksudnya luar negeri atau luar Kalteng gitu? Oke. Nah, masyarakat kita ini beragam sebenarnya ya. Ada yang memang dia sudah terbiasa menggunakan brand-brand tertentu yang pabriknya ada di luar Kalimantan. Ada yang memang tidak memikirkan itu, tidak lagi memikirkan itu. Yang penting ada minyak goreng. Cuman mungkin yang saya harus sampaikan bahwa ini informasi tambahan ya, bahwa minyak goreng yang diproduksi oleh Citra Borneo Industri melalui distributornya Citra Borneo Utama itu adalah minyak goreng dengan kualitas ekspor. Oh, ekspor? Iya, ekspor. Jadi walaupun bentuknya curah, tidak dalam kemasan, tapi dia ekspor. Jadi bagus kualitasnya, karena kualitas ekspor yang mereka pasarkan. Berarti pengolahnya di Kalimantan Tengah? Iya, di Pangkalan Bun. Sudah bagus, Bu, ya? Bagus harusnya. Mungkin nanti ke depannya instansi terkait sudah mulai mensosialisasikan penggunaan minyak goreng yang diproduksi di Kalimantan Tengah. Gitu. Ya. Karena supaya kita mandiri juga, ya. Ya. Betul. Oke. Bu, biasanya Bu menjelang puasa Lebaran nih, selain minyak goreng yang dulu-dulu itu apa biasanya, Bu, yang menjadi masalah biasanya? Iya. Sebenarnya yang namanya kebutuhan pokok itu ya, itu antara hari-hari biasa dengan hari menjelang bulan puasa atau hari-hari besar itu sebenarnya sama aja. Kebutuhannya ya itu aja. Kalau menurut pengalaman kami 12 ya, ada 12 kebutuhan pokok yang memang kita sehari-hari mengkonsumsi itu. Baik itu pada saat menjelang puasa maupun hari raya besar lainnya gitu ya, seperti bulan Idul Fitri atau Natal dan sebagainya. 12 itu ya diantaranya beras, minyak goreng, gula, ayam, daging, bawang merah, bawang putih, cabai gitu ya, tepung, dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan adalah pada saat memasuki bulan puasa
demand atau permintaan masyarakat itu justru meningkat. Ya, jadi mungkin itu yang harus kita antisipasi pada saat permintaan masyarakat meningkat itu gitu. Tapi kalau jenisnya kurang lebih ya sekitar 12 itu, 12 bahan pokok itu. Barang-barang itu. Ya. Bu, biasanya ada operasi pasar, Bu. Kalau saya lihat tiap tahun itu ketika menjelang Lebaran itu atau puasa itu ada operasi pasar. Memang untuk apa itu? Operasi pasar itu salah satu kegiatan ya untuk menjaga stabilitas harga ya. Kadang kan di pasar ini ada beberapa pihak yang ini aji mumpung gitu. Karena bulan puasa Ramadan ini meningkat sehingga mereka menaikkan harga. Lalu dengan adanya operasi pasar kita bisa menyeimbangkan ya, karena yang kita jual di operasi pasar itu kan harga distributor gitu. Ya, jadi tidak melalui rantai distribusi yang panjang. Nah, gitu. Mengenai menyeimbangkan, Bu, saya sering melihat juga ada pasar penyeimbang. Ya, ada. Nah, itu ada. Siapa mengelolanya itu? Itu untuk Kalimantan Tengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakannya, disupport oleh Kementerian Perdagangan. Yang dijual apa itu? Yang dijual bahan kebutuhan pokok yang ada di pasar, gitu, yang ada di pasar pada posisi-posisi yang strategis ya di luar pasar, sehingga masyarakat ini punya pilihan. Gitu, punya harganya pilihan. Murah berarti? Harganya harga distributor. Harga grosir. Ya, seperti itu harga. Jadi para pedagang itu ya sama kayak kita kasih lapak aja gitu. Tidak ada biaya apa-apa di situ. Berarti itu yang jual distributornya, Bu? Atau bukan. Pedagangnya. Pedagangnya dengan harga yang diambil dari distributor ya. Bu, satu lagi, Bu. Kita dari dulu biasanya jadi masalah juga masalah ayam potong. Ayam potong ya. Nah, itu biasanya kalau hari-hari besar juga ribut juga masalah ayam potong nih, Bu. Nah, mungkin stoknya atau pasokan dari luar gimana? Termasuk ayam peternak lokal gimana itu? Sebenarnya ayam potong ini hasil koordinasi kami dengan Asosiasi Pedagang Unggas ya yang ada di Palangkaraya. Mereka sudah apa namanya? Sudah bersiap-siap dirilah untuk memenuhi kebutuhan pada waktu tertentu seperti itu. Karena faktanya memang 70% itu dari sini ternyata ayam. Iya, cuman mungkin pedagang yang dari Banjarmasin ya. Tapi peternaknya dari sini gitu ya.